Sejauh ini komunikasi yang kami lakukan tentu pertama tentang platform ya. Bagaimana menyamakan platform di antara ketiga partai dan Pak Anies sendiri ya. Jadi tentu ini menjadi variabel yang penting. Maka kemudian Pak Anies kemarin diwakili oleh Pak Sudirman Said. Biasanya Pak Anies datang. Yang kedua tentu variabel calon wakil presiden. Kami bahas kriteria-kriterianya seperti apa, mekanisme pengajuannya seperti apa. Mengenai cawapres, jadi karena prinsip yang kita sepakati itu adalah equal partnership, masing-masing partai berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Nanti masing-masing partai, PKS, Nasdem, Demokrat, itu akan menyampaikan usulan-usulan terkait pasangan capres dan cawapres itu yang ideal seperti apa. Saya kira kalau dikomunikasikan itu pastilah. Tidak etis kita mengambil suatu sikap bahwa kita akan melakukan sesuatu tanggal 10 misalnya, lalu tidak dikomunikasikan. Kan tadi ada tim kecil, ya kan? Tim kecil itu pasti sudah komunikasi, ya kan? Cuman kan kadang-kadang biasalah saling menjaga, ya saling bagaimana mengatur supaya ini enak semua kan gitu. Beberapa partai saling bertemu, apakah itu akan menjadikan suatu koalisi kerjasama atau mendukung siapa yang akan jadi capres atau cawapres di 2024. Kalau saja partai-partai yang dianggap mau berkoalisi atau berdekatan dengan Anies itu sudah bersatu sepakat Anies sebagai capres, pasti Nasdem nggak deklarasi sendiri. Mending mereka berdeklarasi bertiga. Ada Partai Demokrat, ada PKS di situ. Kita tahu problem Partai Demokrat karena mereka juga punya jagoan namanya AHY. Dan kaget ketika Nasdem langsung menyalip mendeklarasikan Anies. Sebagai gambaran, Nasdem seharusnya mempunyai bargaining position yang lebih kuat dibanding dua yang lain. Karena apa? Karena Nasdem ini perolehan kursinya di DPR lebih tinggi dibanding PKS maupun Demokrat. Koalisi rapuh penyokong Anies Baswedan. Anies Baswedan belum mulus jadi bakal calon presiden 2024. Baru Partai Nasdem yang menyokongnya. Nasdem butuh partai lain agar cukup syarat mengusung calon presiden sendiri. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang konon menyokong tak kunjung mendeklarasikan Anies calon presiden mereka. Partai koalisi pendukung pemerintah coba melobi PKS agar tak mendukung Anies. Sokong menyokong calon presiden memang masih cair. Tarungan Prabowo dan Anies Baswedan kian terbuka. Pengamat sebut pemilih di ranah Minang bakal terbagi dua. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat calon presiden potensial di Pilpres 2024 mendatang. Hampir dalam semua simulasi survei capres, namanya bertanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nama Prabowo tak asing di telinga publik Sumatera Barat. Di Pilpres 2014, Prabowo Subianto Hatta Rajasa menang 76,9%. Lantas di Pilpres 2019, Prabowo Subianto Sandiaga Uno juga menang telak dengan perolehan suara mencapai 85,9%. Data itu mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat Sumbar terhadap Prabowo tidak bisa dianggap remeh. Lantas, ketika Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, konstelasi pun berubah. Kondisi itu terjadi lantaran banyak juga warga Minang yang mendukung Anies. Sebagian lainnya juga kecewa ke Prabowo lantaran bergabung menjadi menteri di kabinet Jokowi Maruf. Pengamat politik yang juga pakar komunikasi UN Imam Bonjol Padang, Abdullah Kusairi menilai pemilih di ranah Minang akan terbagi jika memang Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masuk boxcar Capres dan berlawan di 2024. Lain ceritanya ketika Prabowo dan Anies bersatu atau berpasangan. Menurut Kusairi, 2 kali kemenangan Prabowo di Pilpres di ranah Minang tak bisa dipandang enteng. Dengan kata lain, Prabowo diyakini masih memiliki basis kuat di daerah Sumbar. Meski begitu, mantan jurnalis itu enggan berspekulasi kemana condong suara masyarakat Sumbar. Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UNIB Padang itu mengatakan, jika Prabowo dan Anies betul-betul bertarung sebagai capres, Prabowo juga berpotensi seperti nasib Yusuf Kala ketika tarung lawan Susilo Bambang Yudhoyono di Pilpres 2009 silam, di mana suara masyarakat Minang lebih banyak memilih SBY ketimbang JK yang notabene-nya Sumando orang awak.
Di sisi lain, sekuat apapun figur Prabowo, Anies dan capres lainnya nanti, tetap yang menentukan adalah cara kerja tim kampanye. Mereka harus mengerti cara mendekati tokoh di level paling bawah. Jawa Barat jadi arena pertarungan Anies versus Prabowo di Pilpres 2024. Indekstat, Ganjar unggul di Jawa Tengah. Hasil survei Indekstat Research and Data Skins menempatkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebesar 35,5%, mengekor Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 28,2% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 24,7%. Selanjutnya, ia memaparkan elektabilitas ketiganya di Pulau Jawa, yakni Anies 22,8%, Ganjar 42,8%, dan Prabowo 25,4%. Lebih detailnya, di DKI Jakarta, Banten, Anies 42,0%, Ganjar 25,0%, dan Prabowo 26,0%. Di Jawa Barat, Anies 34,4%, Ganjar 22,9%, dan Prabowo 37,1%. Kemudian di Jawa Tengah, Anies 7,1%, Ganjar 78,8%, dan Prabowo 11,2%. Terakhir di Jawa Timur, Anies 15,8%, Ganjar 40,5%, dan Prabowo 24,7%. Endata Skins melakukan survei pada 10 hingga 19 Oktober 2022 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang ditentukan secara proporsional dan proporsi imbang antara responden laki-laki dan perempuan. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka oleh enumerator terlatih, adapun survei menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar kurang lebih 2,8%. Anies Baswedan safari politik. PKS dan Demokrat tak ada deklarasi Indonesia Anies, koalisi gagal. Bakal calon presiden dalam pemilihan umum presiden 2024, Anies Baswedan sudah mulai safari politiknya. Anies Baswedan melakukan safari politik di kota menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, di Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 4 November 2022 kemarin. Dalam kurun waktu 2 hari di Medan, Anies Baswedan akan mengunjungi berbagai rangkaian acara, mulai dari bertemu dengan para relawan, para tokoh lintas etnis dan lintas agama. Kendati Anies terus melakukan safari politik, dua partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ternyata tidak mendapat undangan dalam deklarasi relawan Indonesia Anies pada 10 November 2022 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan alasan tidak diundangnya Partai Demokrat dan PKS pada deklarasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Partai Nasdem hadir karena menjadi satu-satunya partai politik yang telah resmi mendukung Anies sebagai calon presiden. Namun demikian, Ali menampik jika Indonesia Anies merupakan relawan yang dibentuk oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim relawan Indonesia Anies bakal bekerja untuk parpol lain yang sama-sama bekerja untuk pemenangan Anies. PKS bisa pindah koalisi. Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi menilai PKS bisa bergabung ke koalisi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, keputusan itu bisa diambil karena kepentingan PKS dinilai sulit diakomodir oleh dua calon mitra koalisinya, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.